Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini ya, yang akan selalu menemani kalian belajar. Video ini untuk kelas 8 dan kita masih di bab sistem pernapasan manusia. Di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang organ-organ pernafasan dan mekanisme pernafasan. Nah, organ pernapasan itu bisa mengalami gangguan atau penyakit sehingga bisa mengganggu mekanisme pernafasan kita. Jadi, kali ini kita akan mencari tahu gangguan-gangguan apa saja sih yang bisa menyerang sistem pernafasan manusia. Kita juga akan mencari tahu seperti apa gejala-gejalanya dan bagaimana upaya kita untuk menjaga tubuh agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita mulai ya. Tonton videonya sampai selesai. Ada beberapa gangguan atau penyakit yang bisa menyerang sistem pernapasan manusia. Ada asma, TBC, pneumonia, kanker paru-paru, polip, asfiksi, adenoid, emfisema, kemudian ada lagi influenza, faringitis, tonsilitis, bronkitis, sinusitis, asidosis, rinitis, difteri, silikosis, dan pleuritis. Oke, kita bahas satu persatu ya, dimulai dari asma. Asma ini merupakan gangguan pernafasan berupa penyempitan saluran nafas sehingga penderita mengalami kesulitan bernafas. Penyebabnya itu dari alergen yang masuk ke dalam tubuh seperti asap rokok, debu, dan rambut halus. Alergen yang masuk dalam tubuh ini bisa memicu sistem imun tubuh dalam memproduksi prostaglandin dan histamin. Kedua senyawa ini yang mengakibatkan terjadinya penyempitan saluran nafas, misalnya pada bagian bronkus. Gejala yang dialami penderita asma ini biasanya kesulitan bernafas dan sesak nafas yang disertai bunyi. Pencegahannya yaitu dengan menghindari pemicu masuknya alergen dan menjaga kebersihan udara di lingkungan. Jika terjadi serangan asma, kita bisa melakukan penanganan yaitu menggunakan alat bantu inhaler yang disemprotkan melalui mulut. Yang kedua ada TBC atau tuberkulosis. TBC merupakan peradangan dinding alveolus. Peradangan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Monobacterium tuberculosis pada paru-paru. Alveolus berperan dalam proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Oleh karena itu, jika alveolus mengalami peradangan, maka akan mengganggu proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Gejalanya yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, demam, berkeringat pada malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Pencegahannya bisa dengan vaksin melalui imunisasi BCG ketika balita. Penanganan yang bisa dilakukan pada penderita TBC adalah dengan pemberian obat jenis isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin, dan ethambutol. Selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia ini radang paru-paru pada bagian bronkiolus dan alveolus. Peradangan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumonia. Peradangan pada alveolus ini menyebabkan terbentuknya cairan kental dalam kantong alveolus. Adanya cairan itu bisa mengganggu proses pertukaran gas pada alveolus, sehingga oksigen yang diserap oleh darah jadi berkurang. Penyakit ini bisa menular melalui batuk dan bersin ya. Gejalanya batuk berdahak, sesak nafas, sakit dada, dan demam. Pencegahannya bisa dilakukan dengan pemberian vaksin IPD. Penanganan untuk penderita pneumonia yaitu dengan pemberian antibiotik dan obat-obatan jenis ampicillin, chloramphenicol, cefotaxime, dan amikacin. Selain itu, bisa juga dilakukan penyedotan cairan yang terdapat di dalam paru-paru. Lanjut ada kanker paru-paru. Penyebab penyakit ini yaitu pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada paru-paru. Sel-sel itu bisa menyebar ke seluruh jaringan paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Kanker paru-paru ini disebabkan oleh masuknya zat-zat yang bersifat karsinogenik seperti asap rokok, debu asbes, dan
udara tercemar. Gejalanya batuk berdarah, berat badan berkurang drastis, nafas pendek, dan sakit di bagian dada. Penyakit ini tidak menular, tapi bisa menyebabkan kematian bagi penderitanya. Untuk mencegah terjadinya penyakit ini, kita harus menghindari rokok dan asap rokok. Kemudian penanganan pada penderita kanker paru-paru bisa dilakukan dengan operasi pengangkatan sel kanker. Selain itu, bisa juga dilakukan radioterapi untuk menghancurkan sel-sel kanker. Lanjut, ada polip. Polip merupakan tumor jinak yang terbentuk pada rongga hidung. Biasanya tumbuh pada daerah selaput lendir karena adanya penimbunan cairan. Gejalanya hidung sering tersumbat. Pencegahan yang bisa dilakukan yaitu dengan cara menjaga kebersihan hidung dan membersihkan bagian hidung dengan air garam serta menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan iritasi hidung. Penanganannya bisa dilakukan dengan pemberian obat jenis kortikosteroid yang bisa mengecilkan ukuran polip. Lanjut, ada asfiksi. Asfiksi ini gangguan pengangkutan oksigen menuju jaringan tubuh. Penyebabnya karena adanya gangguan fungsi paru-paru, pembuluh darah atau jaringan, sehingga menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Gejalanya tubuh lemah. Penderita asfiksi ini bisa ditangani dengan resusitasi yang bertujuan merangsang paru-paru untuk tetap mensuplai oksigen. Selain itu juga bisa dilakukan dengan pemberian obat jenis epinefrin. Selanjutnya ada adenoid. Adenoid ini penyempitan saluran nafas karena mengalami penyumbatan oleh kelenjar limfa yang membengkak karena infeksi bakteri. Gejalanya sulit bernafas, tenggorokan sakit, kemudian muncul lendir kuning kehijauan melalui hidung. Penanganannya bisa dengan pemberian antibiotik. Kemudian ada emfisema. Emfisema ini penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan alveolus berupa hilangnya elastisitas alveolus. Jadi ini bisa menyebabkan penurunan fungsi alveolus ya, yang mengakibatkan tubuh kekurangan oksigen. Penyebabnya dari asap rokok. Gejala yang dialami penderita emfisema ini sulit bernafas, batuk kronis, dan sesak nafas. Pencegahannya tentu menghindari rokok dan asap rokok serta polusi udara. Penanganan penyakit ini bisa dilakukan dengan terapi paru, terapi oksigen, operasi pengurangan volume paru-paru dengan pengangkatan bagian paru-paru atau alveolus yang rusak, serta transplantasi paru-paru. Lanjut ada influenza. Influenza ini disebabkan oleh virus influenza orthomyxovirus dan sifatnya menular. Jadi ketika penderita influenza ini bersin, virusnya akan ikut keluar menyebar di udara. Gejalanya ditandai dengan hidung tersumbat, demam, sakit kepala, batuk, pilek, dan bersin-bersin. Upaya pencegahannya yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, berolahraga, serta cukup istirahat. Kemudian penanganannya yaitu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh. Caranya bagaimana? Ya bisa dengan cara makan makanan bergizi, olahraga, istirahat cukup, dan lain sebagainya. Sehingga sistem kekebalan tubuhnya bisa meningkat, jadi bisa melawan virus influenza. Lanjut ada faringitis. Faringitis ini peradangan pada faring. Penyebabnya mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur. Virusnya biasanya ada adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Kemudian bakterinya itu bisa disebabkan oleh Streptococcus pyogenes. Selain itu, penyakit ini juga bisa disebabkan oleh iritasi zat kimia. Gejalanya, rasa nyeri ketika menelan makanan. Penyakit ini juga menular ya, jadi upaya pencegahan supaya tidak tertular yaitu dengan rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan tidak menggunakan peralatan makan secara bergantian. Penanganannya bisa dilakukan dengan pemberian antibiotik untuk faringitis yang disebabkan oleh bakteri, kemudian antivirus untuk yang disebabkan oleh virus, dan anti jamur untuk yang disebabkan oleh jamur.
Lanjut ada tonsilitis. Tonsilitis ini peradangan pada tonsil yang ditandai dengan pembengkakan. Tonsilitis disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Bakteri yang menyebabkan tonsilitis ini Streptococcus sp, sedangkan virusnya itu ada adenovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Gejalanya sakit tenggorokan, pembengkakan tonsil, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher, dan demam. Pencegahannya bisa dilakukan dengan cara sering-sering mencuci tangan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke mulut bersama makanan. Sementara itu, penanganannya bisa dilakukan dengan pemberian antibiotik. Jika pembengkakannya sudah sangat besar, ini perlu dilakukan tonsilektomi atau pembedahan dan pengangkatan tonsil. Lanjut ada bronkitis. Bronkitis ini adalah radang pada dinding bronkus. Peradangan ini mengakibatkan pembengkakan pada bronkus sehingga bronkusnya mengalami penyempitan. Jadi ini bisa mengganggu proses penyaluran udara pernafasan. Gejalanya yaitu batuk berdahak dan sesak nafas. Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya yaitu dengan menggunakan masker, menghindari rokok dan asap rokok. Kemudian pengobatan yang bisa diberikan pada penderita bronkitis yaitu dengan pemberian obat jenis bronkodilator, steroid, dan antibiotik. Selain itu bisa juga dengan terapi oksigen. Selanjutnya ada sinusitis. Sinusitis ini peradangan pada daerah sinus atau bagian atas rongga hidung. Penyebabnya adalah infeksi virus dan bakteri. Selain itu juga bisa disebabkan oleh alergi. Gejalanya muncul lendir berwarna kekuningan. Munculnya lendir tersebut mengakibatkan hidung tersumbat sehingga pemasukan udara pernafasan melalui hidung akan terganggu. Pencegahannya bisa dilakukan dengan menghindari hal-hal yang menyebabkan alergi. Kemudian penanganannya bisa dilakukan dengan mencegah penyumbatan hidung dan melakukan operasi pembukaan sinus pada sinusitis yang sudah parah. Lanjut ada asidosis. Asidosis ini gangguan pernafasan yang terjadi karena penurunan fungsi paru-paru atau pernafasannya terlalu lambat sehingga penumpukan karbon dioksida dalam darah. Tingginya karbon dioksida dalam darah ini mengakibatkan pH darah menurun atau bersifat asam. Salah satu gejala atau ciri-ciri dari asidosis yaitu tingginya kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah. Untuk mengatasi penumpukan karbon dioksida dalam darah, ini bisa dilakukan dengan cara dialisis. Selanjutnya ada rinitis. Rinitis ini peradangan pada hidung yang disebabkan oleh alergen. Gejalanya bersin-bersin, pilek, hidung tersumbat, gatal di hidung, dan tenggorokan. Pencegahan yang bisa dilakukan yaitu dengan cara menjaga kebersihan sehingga memperkecil masuknya alergen ke tubuh. Ketika terserang rinitis itu penanganannya bisa dengan cara pemberian dekongestan hidung, antihistamin, dan kortikosteroid. Selanjutnya ada difteri. Difteri ini penyakit yang menyerang saluran pernafasan atas yaitu faring dan laring. Penyebabnya infeksi bakteri Corynebacterium diphtheri. Gejalanya terbentuk membran abu-abu yang menutupi tenggorokan, pembengkakan kelenjar limfa, sulit bernafas, serta hidung mengeluarkan cairan kental yang disertai darah. Penyakit ini menyerang bisa dari bayi ya, sehingga untuk pencegahannya perlu dilakukan imunisasi DPT. Penyakit ini menular dan bisa menyebabkan kematian. Menularnya melalui cairan tubuh seperti ludah dan cairan hidung penderita. Jadi dianjurkan untuk tidak menggunakan peralatan makan, pakaian, dan alat mandi secara bergantian dengan penderita difteri. Penanganannya bisa dengan cara memberikan antibiotik dan antitoksin. Oke, lanjut. Kemudian ada silikosis. Silikosis ini gangguan pernafasan akibat adanya partikel silika yang masuk dan mengendap dalam saluran pernafasan. Yang bisa dilakukan untuk pencegahan yaitu dengan cara menjaga kebersihan udara dari partikel-partikel berbahaya. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk menggunakan masker jika berada di tempat yang banyak pencemaran udaranya. Penanganannya bisa dilakukan dengan cara pembilasan paru-paru untuk menghilangkan silika.
Yang terakhir ada pleuritis. Pleuritis ini radang pada selaput paru-paru atau pleura. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya akumulasi cairan pada pleura. Penyebabnya infeksi virus dan bakteri. Gejalanya nyeri dada dan batuk kering. Penanganannya bisa dilakukan dengan penyedotan sebagian cairan di dalam pleura. Oke, itu tadi materi-materinya. Kemudian sebagai bahan evaluasi di rumah, kalian bisa kerjakan beberapa soal berikut. Kalau sudah selesai, sekian dulu materi untuk bab sistem pernafasan manusia. Di video selanjutnya untuk kelas 8 kita akan bahas sistem ekskresi pada manusia. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.